Halo, oke sekarang kita bahas soal tryout 7 untuk bagian penilaian umum. Kita mulai dari soal nomor 1. Oke, langkah pertama kita baca dulu ya, langsung ke soalnya aja. Setelahnya kita baru baca ke informasinya. Oke, jadi pertanyaannya untuk soal nomor 1, manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan dari kedua kondisi tersebut? Oke, berarti paragraf di atas harusnya ngomongin tentang perbedaan dari sebuah kondisi gitu. Sekarang kita baru baca ke informasinya. Kenapa kayak gitu? Karena kita biar langsung kayak apa ya? Tahu tujuannya gitu loh. Jadi tujuannya ada teks ini itu at the end kita bakalan disuruh ngapain kayak gitu. Jadi biar kebentuk aja framework atau cara berpikirnya kayak gimana. Oke, sekarang kita baca dari teksnya. Pada bulan-bulan tertentu, mahasiswa A disibukkan dengan banyak kegiatan di luar kampus yang membuat dirinya lebih bersemangat hidup. Oke, namun, nah ini sekarang ada namun, berarti hal inilah yang menandakan adanya perbedaan kedua kondisi. Kayak gitu. Ketika mahasiswa A lebih senggang dari biasanya, dirinya malah mengalami penurunan gairah dalam menjalani kesehariannya. Oke, berarti sekarang kita tahu kalau si mahasiswa A ini ada kalanya dia sibuk, ada kalanya dia senggang. Karena yang di sini dia bilangnya disibukkan, gitu kan? Terus maksudnya kondisinya ya disibukkan, berarti lagi sibuk dan yang kedua kondisinya itu dia lebih senggang. Nah, bedanya apa? Ketika si mahasiswa ini lagi sibuk dan lagi senggang, gitu kan berarti frameworknya. Oke, sekarang kita tahu kalau ketika si mahasiswa itu sibuk, nah itu membuat dirinya lebih bersemangat hidup. Oke, mungkin aku highlight aja, aku ganti warna merah. Jadi ketika dia sibuk itu membuat dirinya lebih bersemangat hidup. Nah, sebaliknya ketika dia lebih senggang, ternyata dia itu mengalami penurunan gairah dalam menjalani kesehariannya. Jadi kayak ya udah yang lemah letih lesu kayak gitu. Misalkan datang ke kampus ya udah duduk diem kayak gitu. Kayak nggak ada semangat buat ngapa-ngapain gitu. Nah, terus ditanyakan yang paling mungkin menjelaskan perbedaan. Jadi tadi kan kita udah tahu perbedaannya apa. Nah, sekarang yang paling mungkin menjadi jawabannya itu adalah mengapa hal itu bisa terjadi. Kayak gitu. Nah, sekarang cara untuk mengerjakannya adalah kita harus eliminasi pilihan jawabannya satu persatu. Oke, kita mulai dari pilihan jawaban yang A. Mahasiswa A merasa lebih bahagia ketika memiliki kegiatan yang padat. Oke, dia mention masalah kegiatan ya, berarti ini ngomongin ketika dia sibuk. Nah, karena memiliki banyak interaksi sosial daripada saat sedang senggang. Oke, di sini ada apa namanya perbedaannya ya, karena dia membedakan dikasih daripada ketika sedang senggang. Oke, mungkin saja bisa terjadi teman-teman. Kan kita intinya disuruh mencari penyebab mana kira-kira yang mungkin gitu kan. Jadi maksudnya menjelaskan perbedaan itu ya entah itu kita bisa menyimpulkan kembali atau kita bisa menjelaskan kira-kira penyebab apa yang paling mungkin menjadi benar dari perbedaan kondisi tersebut kayak gitu. Oke, kalau di sini dia bilangnya karena memiliki banyak interaksi sosial, berarti mungkin si mahasiswa ini tipe orang yang mendapatkan energi itu ketika dia ketemu banyak orang atau ya orang-orang ekstrovert kayak gitu. Oke, jadi yang A mungkin kita lingkarin dulu. Lanjut yang B. Mahasiswa A sering terganggu oleh kebisingan orang-orang yang bekerja dengannya. Nah, ketika dia terganggu, mana mungkin dia justru semangat? Nggak mungkin dong. Oke, jadi ketika si mahasiswa ini bekerja dengan orang-orang di sekitarnya, berarti kan dia menandakan dia sedang sibuk gitu kan.
Dia sedang melakukan banyak kegiatan, banyak hal. Nah, kalau si mahasiswa A malah terganggu, justru dia harusnya malah nggak senang ketika sedang sibuk. Kayak gitu. Oke, yang B jadi bukan jawabannya. Lanjut yang C. Mahasiswa A merasa lebih bersemangat dan termotivasi jika produktivitasnya rendah. Sebenarnya kita nggak tahu ya masalah produktivitasnya, tapi sepengetahuan pendek kita, ketika orang-orang yang produktif, begini, orang-orang yang produktif itu berarti orang yang sibuk. Tapi orang yang sibuk belum tentu dia produktif gitu. Jadi ketika produktivitasnya rendah, berarti kan dia nggak sibuk karena dia nggak melakukan sesuatu gitu. Nah, padahal di teks tadi dia mahasiswa A itu disebutkan dia itu justru bersemangat hidup ketika dia sibuk. Berarti kan itu sangat bertentangan dengan fakta yang ada gitu. Jadi pilihan jawaban yang C itu kebalik ya, justru salah. Oke. Beda lagi ketika pilihan jawaban C ini bilangnya jika produktivitasnya tinggi. Nah, itu menjadi mungkin. Oke, jadi lanjut yang D. Faktor penyebab meningkatnya semangat hidup berasal dari diri sendiri. Iya, benar. Tapi kalau misalkan jawab yang D, apakah itu menjelaskan adanya perbedaan? Jelas tidak, teman-teman. Karena kita berbicara in general jatuhnya. Jadi nggak menjelaskan dari adanya perbedaan pada teks gitu. Jadi jawabannya yang D juga bukan jawabannya. Lanjut yang E. Mahasiswa A merasa memiliki tujuan yang jelas untuk menyelesaikan tugas-tugas sehingga mendorong semangat hidup ketika senggang. Sama kayak pilihan jawaban yang C tadi itu justru kebalikannya. Oke. Padahal kalau secara logika nih untuk menyelesaikan tugas-tugas gitu. Berarti kan harusnya dia malah banyak kegiatan gitu kan. Justru sibuk gitu. Nah, ini kok apa namanya? Dia itu ketika sedang senggang itu malah mendorong semangat hidupnya gitu. Berarti kan sangat bertentangan dengan kalimat kayak gitu. Oke, jadi yang paling mungkin menjadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang A, yaitu perbedaannya mahasiswa A merasa lebih bahagia ketika memiliki kegiatan yang padat karena memiliki banyak interaksi sosial daripada saat sedang senggang. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Oke, langsung aja kita baca ke soalnya. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai data tersebut? Oke, jadi yang ditanyakan data, berarti kita cocokkan data ini dengan informasi-informasi yang tersedia. Oke, kita sekarang baca ke informasinya. Seorang pakar X mengatakan bahwa saat ini kapasitas produksi pupuk urea lebih besar, oke, dibandingkan dengan kebutuhan apa nih? Kebutuhan pupuk. Kebutuhan karena petani lebih menyukai pupuk NPK. Oh, jadi maksudnya kapasitas produksinya itu lebih besar daripada kebutuhannya. Jadi lebih banyak yang diproduksi, tapi yang pakai dikit gitu. Karena si petani itu ternyata lebih menyukai pupuk NPK. Oke, lanjut. Pakar Z mengatakan bahwa dalam memenuhi pupuk dalam negeri, pemerintah diharuskan memfasilitasi petani. Berarti dia ngomongin tentang pemerintah di sini. Memfasilitasi petani untuk memproduksi dan menggunakan pupuk organik dari limbah rumah tangga. Oke, berarti kalau yang pakar X tadi dia membandingkan antara kapasitas produksi pupuk urea dengan kebutuhannya, dan yang pakar Z itu ngomongin tentang apa namanya, intinya pemerintah itu disarankan untuk memfasilitasi petani dalam memproduksi dan menggunakan pupuk organik dari limbah rumah tangga. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan pupuk dalam negeri tadi gitu. Berarti dua hal tersebut itu sama-sama membicarakan pupuk tapi fokusannya berbeda. Oke, lanjut. Sekarang kita cocokkan data itu dengan informasi yang ada gitu kan.
Data menunjukkan bahwa hasil panen petani di desa Y meningkat. Oke. Hasil panen itu bisa meningkat karena banyak hal. Nah, ketika dia ngomongin tentang pupuk, masih mungkin benar, masih mungkin salah juga. Lihat dulu apakah konteks yang dibicarakan pupuknya itu sejalan atau sama dengan si pakar X atau pakar Z tadi. Oke. Nah, di sini dia bilangnya dikarenakan adanya subsidi pupuk dari pemerintah. Berarti ngomongin tentang pemerintah. Nah, kalau ngomongin tentang pemerintah, yang masuk adalah sesuai dengan pendapatnya pakar Z gitu kan. Tapi pakar Z itu ngomongin tentang pemerintah yang harus memfasilitasi petani buat produksi dan pakai pupuk organik gitu. Bukan buat subsidi pupuk. Oke. Karena kayak gitu berarti kan of course nggak sesuai sama pakar Z. Oke. Bukan memperlemah lagi, bukan memperkuat lagi, tapi benar-benar kedua itu nggak relevan teman-teman gitu. Nah, dengan pakar Z aja nggak relevan, apalagi dengan pakar X yang justru dia lebih ngomongin tentang alasannya kenapa sih pupuk urea itu yang sekarang itu kapasitasnya produksinya lebih besar daripada yang dipakai kayak gitu. Oke, jadi langsung ketemu jawabannya yang paling tepat itu pilihan jawaban yang E, yaitu tidak relevan dengan pernyataan pakar X dan pakar Z. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Sekarang kita langsung aja baca soalnya. Soalnya tuh yang ini ya teman-teman. Manakah pernyataan-pernyataan berikut yang memperlemah atau tidak memperlemah pendapat ahli kecantikan tersebut? Nah, pendapatnya itu yang ini teman-teman. Oke, pendapatnya yang ini. Nggak kelihatan. Wait. Ini itu pendapat. Jadi yang ini pendapat. Nah, nanti yang 1, 2, 3, 4 ini itu pernyataan. Jadi, pernyataan ini itu gimana sih dengan pendapat yang ada? Apakah memperlemah atau tidak memperlemah? Anyway, berarti tidak memperlemah itu memperkuat ya, teman-teman. Jangan bingung. Oke. Sekarang kita baca ke pendapatnya. Jumlah produk skincare lokal akhir-akhir ini semakin banyak. Oke, berarti ngomongin tentang skincare lokal semakin banyak. Ahli kecantikan. Nah, ini ya pendapatnya ahli kecantikan itu. Ahli kecantikan menyebutkan bahwa skincare lokal cenderung mengandung bahan-bahan aktif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke, berarti kita fokus pada kalimatnya si ahli kecantikan itu gitu. Nah, sekarang kita cek ke pernyataan-pernyataannya. Ada pernyataan 1, 2, 3, 4. Ke pernyataan 1. Skincare lokal memiliki harga yang lebih murah dibandingkan produk impor. Nah, kalau kita cek pilihan 1 itu kira-kira memperlemah, tidak memperlemah, atau gimana posisinya? Nah, kalau teman-teman paham konteksnya, pendapat itu ngomongin tentang gimana produk skincare lokal itu sesuai yang intinya dia tuh sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu kan. Kebutuhan masyarakat. Nah, kalau di sini dia ngomongin tentang harga, berarti kan ya tidak relevan karena kita lagi enggak ngomongin tentang harga gitu. Oke, berarti pernyataan 1 kita tahu posisinya dia itu tidak relevan. Oke, lanjut pernyataan 2. Skincare lokal banyak yang disisipi kandungan berbahaya. Nah, kalau tadi si ahli kecantikan itu bilangnya skincare lokal cenderung mengandung bahan-bahan aktif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu. Nah, kalau disisipi kandungan berbahaya, berarti of course dia bakalan memperlemah. Oke, karena nggak sesuai kan?
gitu. Karena nggak sesuai berarti dia akan memperlemah pendapatnya. Jadi yang di sini itu memperlemah. Lanjut, yang tiga. Banyak masyarakat yang merasa cocok dengan produk-produk skincare lokal. Nah, tadi kita punya informasi kalau skincare lokal itu kandungan bahan aktifnya itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terus kita juga tahu informasi kalau produk skincare lokal ini akhir-akhir semakin banyak gitu kan. Berarti semakin banyak diproduksi karena permintaannya juga semakin banyak. Kenapa? Ya karena ternyata mereka itu mengandung bahan-bahan aktif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, karena mereka mengandung bahan-bahan aktif itu, tandanya berarti masyarakat cocok dengan produk-produk skincare lokal tersebut, gitu kan. Nah, berarti pernyataan tiga itu akan memperkuat pendapat yang ada. Nah, memperkuat itu apa? Memperkuat itu tidak memperlemah, teman-teman. Jadi jangan sampai bingung ya. Oke, sekarang lanjut ke pernyataan 4. Banyak masyarakat mengeluhkan skincare lokal yang belum BPOM. Ada dua di sini posisinya. Yang pertama, kita tahu BPOM itu, oke, mungkin bagi orang yang awam agak bingung, tapi kita harus tahu intinya BPOM itu ya yang badan yang udah menguji gitu kandungannya itu baik buruknya halal, halal enggaknya, aman dikonsumsinya kayak gitu-gitu. Sorry, bukan halal enggaknya, tapi lebih ke aman dikonsumsinya kayak gitu. Obat-obatan, skincare yang mengandung bahan-bahan kimia kayak gitu, itu kan harus diuji tuh kandungan-kandungannya. Ada batas-batas kandungan bahan-bahan aktif tertentu yang emang nggak boleh gitu, nggak diizinkan. Nah, makanya skincare itu penting banget buat adanya uji BPOM. Begitupun dengan obat-obatan. Kayak gitu ya. Nah, jadi pernyataan 4 itu justru juga bakal memperlemah ya, teman-teman. Karena kalau skincare lokal nggak, maksudnya belum teruji secara BPOM, berarti kan kandungan kualitasnya perlu dipertanyakan gitu. Padahal tadi pendapatnya kita tahu kalau bahan-bahan aktifnya itu udah sesuai sama kebutuhan masyarakatnya, berarti memperlemah untuk pernyataan 4 ini. Oke, jadi sekarang kita punya pilihannya. Coba yang A pilihan 1 memperlemah, salah. Oke, salah. Pilihan 1 memperlemah. Yang B pilihan 2 tidak memperlemah, salah. Pilihan 3 tidak memperlemah. Nah, ini yang sesuai. Berarti pilihan jawabannya yang paling tepat itu pilihan jawaban yang C, yaitu pilihan 3 tidak memperlemah. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Yang ditanyakan itu hubungan antara pernyataan 1 dan 2. Kita baca pernyataannya. 1. Buah naga adalah salah satu buah yang cepat membusuk. Oke, informasi. Lanjut. Inovasi olahan buah naga berupa keripik dikembangkan. Nah, langsung kebayang harusnya di kita. Dimana kita tahu kalau buah naga dijadiin keripik itu dikembangkan di sini. Kenapa? Ya karena buah naga itu buah yang cepat membusuk. Makanya diolah, dikembangkan biar jadi keripik gitu. Jadi biar orang-orang itu nggak serta-merta cuma makan buahnya doang, daging buahnya aja, tapi juga bisa makan keripik buah naga kayak gitu. Berarti langsung aja ya ketemu di mana satu merupakan sebab dan duanya merupakan akibat. Jadi inovasi dari olahan buah naga yang berupa keripik itu dikembangkan karena buah naga itu buah yang cepat membusuk. Kayak gitu. Jadi pilihan jawabannya yang paling tepat adalah pilihan jawaban yang B. Dimana pernyataan 1 adalah sebab dan pernyataan 2 adalah akibat. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Oke, agak panjang, kita baca pelan-pelan. Langsung masuk ke soalnya ya, apa yang ditanyakan. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Oke, sekarang kita baca
informasinya. Malam perayaan Tahun Baru 2024 dimeriahkan oleh berbagai acara. Bundaran HI contohnya menjadi pusat perayaan Tahun Baru di Jakarta yang akan melibatkan 500 drone hingga video mapping. Mungkin yang kalian orang Jakarta ada yang nonton kali ya. Nah, intinya ya banyak banget lah ininya pertunjukannya. Kepala Disparekraf DKI Jakarta menyatakan bahwa konsep acara perayaan malam tahun baru di Jakarta kali ini bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga ekspresi dari kreativitas dan identitas modern Jakarta yang menggabungkan antara elemen seni dan teknologi. Untuk itu, Bundaran HI bisa menjadi rekomendasi tempat yang wajib dikunjungi pada malam tahun baru bersama keluarga. Oke, ya udah caranya untuk menjawab soal kayak gini kita harus mencocokkan pilihan jawabannya satu persatu gitu. Kita mulai dari yang A. Bundaran HI banyak dikunjungi pada malam tahun baru. Ya, banyak karena menyediakan berbagai pertunjukan yang menggabungkan elemen seni dan teknologi sebagai satu kesatuan yang unik dan menarik. Nah, ini benar ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, dia itu menggabungkan elemen seni dan teknologi, gitu kan? Nah, sebagai satu kesatuan yang unik dan menarik. Nah, mungkin kalau pilihan jawaban yang A ini masih sesuai sama teksnya maksudnya. Oke, lanjut yang B. Bundaran HI merupakan satu-satunya tempat di Jakarta. Oke, ini perlu di note ya. Dia bilangnya satu-satunya tempat di Jakarta yang mempertunjukkan kreativitas dan identitas modern Jakarta pada malam perayaan Tahun Baru. Mari kita cek. Di sini dia bilangnya Bundaran HI contohnya. Oke, karena ada kata-kata contohnya, berarti ada banyak gitu. Karena cuma menyebutkan satu sampel aja. Jadi ibaratnya contoh itu berupa sampel gitu teman-teman. Nah, lanjut yang ngomongin tentang mempertunjukkan kreativitas dan identitas modern Jakarta itu ada di bagian ini. Kepala Disparekraf DKI Jakarta menyatakan bahwa konsep acara perayaan malam tahun baru di Jakarta kali ini dia menyebutnya itu secara general, oke, di Jakarta. Jadi bukan hanya Bundaran HI, sorry. Gitu ya, tapi di Jakarta secara keseluruhan. Kayak gitu. Jadi langsung aja kita tahu kalau dia bilangnya di sini satu-satunya itu cuma Bundaran HI, berarti of course pilihan jawaban B itu salah. Oke, karena Bundaran HI cuma contoh, bukan satu-satunya. Oke, jadi langsung ketemu nih. Pernyataan yang pasti salah itu pilihan jawaban yang B. Oke, sekarang kita coba cek kenapa yang C, D, E itu udah sesuai sama teks gitu. Yang C, Bundaran HI akan dipenuhi oleh kurang lebih 500 penduduk Jakarta pada malam perayaan Tahun Baru. Nah, ini bukan salah, bukan juga benar, tapi nggak bisa jadi pilihan jawabannya karena tidak dijelaskan. Karena yang 500 itu bukan penduduk, tapi drone. Oke, lanjut yang D. Elemen seni dan teknologi ada di sini. Pada perayaan malam tahun baru di Bundaran HI direpresentasikan dengan pertunjukan 500 drone hingga video mapping. Sesuai. Oke, lanjut. Yang E, Bundaran HI menjadi tempat yang wajib dikunjungi. Nah, rekomendasi tempat yang wajib dikunjungi oleh penduduk Jakarta jika ingin menyaksikan perpaduan seni dan teknologi yang memanjakan mata. Karena tadi intinya konsep acara perayaan malam tahun baru Jakarta itu menggabungkan elemen seni dan teknologi. Oke, jadi pilihan jawabannya yang paling sesuai itu pilihan jawaban yang B. Kita lanjut ke soal nomor 6. Langsung aja kita baca ke soalnya.
Kondisi di bawah ini yang paling mungkin benar menjadi penyebab dari pernyataan di atas. Oke, berarti kita disuruh nyari paragraf ini kira-kira itu ada gara-gara sebelumnya membicarakan tentang apa. Nah, kasarannya kayak gitu. Oke, sekarang kita baca. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Nah, dengan jumlah wilayah perairan mencakup 2/3 luas total wilayah RI. Namun, sayangnya menurut Kemenkes 2021 hanya 17% rumah tangga di Indonesia yang mendapatkan akses air yang aman. Bahkan dilaporkan oleh World Wide Fund for Nature Indonesia 2019 bahwa 82% dari 550 sungai yang ada di Indonesia tercemar dan dalam keadaan kritis. Sedangkan 1 dari 5 rumah tangga menggunakan air minum yang terkontaminasi tinja. Berarti kita tahu bahwa paragraf ini intinya ngomongin tentang krisis air, ya kan? Di mana tadi yang pertama, krisis air bersih terutama. Karena yang pertama tadi Kemenkes bilang bahwa 17% rumah tangga di Indonesia itu mendapatkan akses air yang aman. Berarti baru 17% nih yang punya akses air yang aman. Sisanya masih ada sekitar 83% itu airnya berarti nggak aman gitu. Berarti kan krisis air bersih. Oke. Terus ada juga di mana 82% dari 550 sungai itu tercemar dan dalam keadaan kritis gitu. Padahal kita tahu bahwa beberapa sungai itu menjadi penopang hidup masyarakat gitu kan. Di mana sungai itu bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, terus ada lagi nih fakta bahwa 1 dari 5 rumah tangga menggunakan air minum yang terkontaminasi tinja. Berarti dari sini kita tahu bahwa Indonesia itu krisis air bersih yang aman. Oke. Nah, padahal tadi di kalimat pertama kalau teman-teman ngeh itu udah disebutkan bahwa Indonesia itu dikenal sebagai negara kepulauan dan jumlah wilayah perairannya itu 2/3-nya gitu. Nah, justru agak aneh ya di mana kita punya banyak air, tapi kita sendiri yang justru krisis gitu kan. Nah, sekarang kita disuruh nyari tahu. Jadi kondisinya kayak gitu, teman-teman. Yang paling mungkin benar menjadi penyebabnya itu apa kalau gitu? Jadi penyebabnya dari si Indonesia krisis air bersih itu kenapa? Gitu. Nah, sekarang kita coba eliminasi pilihan jawabannya satu persatu. Dimulai dari pilihan jawaban yang A. Banyaknya produsen air minum di Indonesia menjadi tanda bahwa masyarakat semakin melek mengenai pentingnya kualitas air minum. Oke, yang A justru enggak ya, karena kan kita disuruh nyari tahu sebenarnya. Jadi kenapa Indonesia itu krisis air bersih gitu. Hanya ditanyakan menjadi penyebab dari pernyataan di atas, gitu kan. Berarti pilihan jawaban yang A bukan jawabannya. Oke, lanjut yang B. Pemerintah menggiatkan, jadi entar yang A ini aku highlight dulu. Oke, lanjut yang B. Pemerintah menggiatkan program pembuatan biopori di tiap-tiap rumah perkotaan dan hutan kota. Nah, kalau teman-teman tahu, intinya pembuatan biopori itu kayak membangun resapan gitu ya, resapan air hujan. Nah, biar enggak banjir, terus biar airnya itu juga tertampung ke jadi air tanah kayak gitu kan. Kalau pemerintah mengirimkan program itu justru seharusnya karena banyak air tanah yang seharusnya nggak tercemar gitu. Nah, tapi lagi-lagi kalau pilih jawaban yang B itu juga kurang sesuai. Karena pilihan jawaban B itu bukan menjadi penyebab adanya krisis air bersih gitu. Tapi pilihan jawaban B itu justru lebih ke menyarankan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi penyebab krisis air di Indonesia kayak gitu. Jadi pilihan jawaban yang B itu bukan jawabannya. Lanjut yang C. Peningkatan kebutuhan air di perkotaan. Oke, jadi ada peningkatan kebutuhan air di perkotaan karena urbanisasi. Tapi di sini dia bilangnya diimbangi
dengan pasokan air PDAM yang semakin meningkat pula. Nah, ini justru malah melemahkan ya. Padahal kan dia bilangnya kalau akses air bersihnya itu justru kurang. Kok ini dia malah bilangnya pasokan air PDAM meningkat. Berarti nggak sesuai gitu ya. Jadi itu bukan jawabannya. Lanjut yang D. Kebutuhan air untuk pembangkit listrik semakin meningkat. Iya, tapi terus kenapa gitu kan? Nah, kita yang bertanya-tanya nih, kenapa? Kalau dipikir-pikir nggak ada, kalau penyebabnya karena kebutuhan air untuk membangkit listrik semakin meningkat, ya kan dia tetap butuh air yang bersih gitu kan. Nah, kalau justru meningkat ya benar-benar malah makin krisis air di Indonesia itu gitu. Jadi pilihan jawaban yang D itu bukan jawabannya. Sisa yang E dan harusnya dia menjadi jawabannya kan, karena cuma dia yang tersisa, coba kita cek. Meningkatnya pembuangan limbah domestik secara langsung ke sungai atau tanah tanpa diolah terlebih dahulu. Nah, ini baru cocok, di mana dia menjelaskan bahwa penyebab adanya krisis air bersih di Indonesia, terus tadi kan juga sempat di dimention dikit kalau sungai itu tercemar gitu kan. Itu sebenarnya penyebabnya gitu secara nggak langsung. Nah, sungai itu tercemar karena apa? Ya karena ini di mana adanya peningkatan pembuangan limbah domestik yang secara langsung ke sungai atau tanah tanpa diolah terlebih dahulu. Begitu. Oke, jadi untuk soal nomor 6 pilihan jawabannya yang paling tepat adalah yang E. Lanjut ke soal nomor 7. Berikut adalah grafik proyeksi kebutuhan tenaga listrik hingga tahun 2027. Ini aku dapat dari jurnal ya harusnya. Berdasarkan grafik tersebut, manakah pernyataan di bawah ini yang paling benar? Oke, sekarang dari adanya grafik ini kita itu disuruh mencocokkan. Jadi kalau biasanya ada teks, paragraf, kita disuruh mencocokkan. Sekarang kita disuruh baca grafik terus mencocokkan kayak gitu. Kalau teman-teman lihat, jadi di bagian bawah atau sumbu X itu intinya tahunnya ya, ada tahun 2008, ada tahun 2013, tahun 2018, tahun 2023, sama tahun 2027. Berarti proyeksi dia itu setiap 5 tahun. Nah, terus yang di sumbu Y-nya itu TWH. TWH itu terawatt hours. Jadi udah dalam satuan tera lah, udah bukan KWH lagi karena kan kebutuhan tenaga listrik di Indonesia ini. Gitu. Terus ini ada warna-warni. Warna-warni itu apa? Ada indikatornya. Yang kuning rumah tangga, yang apa sih? Coklat itu komersial, yang biru muda itu industri, dan yang navy itu publik. Oke. Nah, intinya kalau teman-teman sekilas tahu aja, teman-teman udah kelihatan ya bahwa sektor rumah tangga itu yang memegang peranan atau membutuhkan kebutuhan tenaga listrik yang paling besar gitu. Nah, sekarang kita coba cek ke pilihan jawabannya satu persatu. Dimulai dari yang A, kebutuhan tenaga listrik pada sektor publik. Sektor publik itu berarti yang berwarna navy. Oke, itu rata-rata lebih banyak daripada sektor industri. Nah, sektor publik itu yang berwarna navy. Nah, kalau dilihat nih navy-nya dikit kan lebih banyak industri. Terus yang di sini juga navy-nya dikit lebih banyak industri. Yang di sini navy-nya dikit lebih banyak industri. Ya kalau dilihat ini salah ya, bukan lebih banyak tapi lebih sedikit. Oke, yang A berarti salah. Lanjut yang B. Sektor rumah tangga membutuhkan tenaga listrik paling sedikit. Nah, rumah tangga itu yang kuning. Kalau teman-teman lihat, yang kuning itu kan lebih banyak paling mencolok gitu kan, paling tinggi. Berarti bukan paling sedikit ya, jadi salah. Oke, lanjut yang C. Kebutuhan listrik untuk komersial, komersial berarti yang coklat. Wait. Oke, komersial. Nyatanya selalu lebih rendah daripada sektor industri. Oke, dimulai dari 2008 ini sektor komersial emang lebih rendah, benar. Terus yang di sini juga sektor komersial lebih rendah daripada industri. Anyway, industri itu yang berwarna biru muda ya. Terus yang di sini itu sektor komersialnya, kalau dilihat di sini udah lebih banyak ya daripada sektor industri. Yang di sini juga sektor komersial juga udah lebih banyak daripada buat
industry. Berarti kalau dia bilangnya selalu lebih rendah, itu salah. Oke, lanjut nih jawaban yang D. Kebutuhan listrik rumah tangga adalah yang terbanyak dan semakin meningkat tiap tahunnya. Nah, kalau teman-teman lihat yang berwarna kuning ini memang paling mencolok dan dia selalu mengalami peningkatan gitu kan. Dari sini ke sini, terus naik, terus naik, terus naik gitu. Jadi selalu meningkat dia. Dan semakin meningkat tiap tahunnya. Oke, jadi pilihan jawabannya yang paling benar, yang paling sesuai itu pilihan jawaban yang D. Nah, yang E udah pasti salah. Kebutuhan listrik untuk komersial, berarti yang berwarna coklat tadi, itu adalah yang terendah dibandingkan seluruh sektor lainnya. Lalu kita tahu bahwa yang terendah itu yang paling dikit ya, persentasenya itu yang berwarna navy atau yang berwarna biru tua, yaitu sektor pabrik, bukan sektor komersial. Oke, berarti yang E salah. Oke, jadi untuk soal nomor 7, yang paling tepat adalah pilihan jawaban yang D. Kebutuhan listrik rumah tangga adalah yang terbanyak dan semakin meningkat tiap tahunnya. Lanjut ke soal nomor 8. Berdasarkan bacaan di atas, simpulan yang paling mungkin tidak salah. Oke, jangan bingung. Ditanya simpulan yang paling mungkin tidak salah. Berarti benar. Oke. Sekarang kita baca ke teksnya. Pencemaran timbal berpotensi membuat terjadinya penurunan fungsi mental. Oke, berarti ke bawah bakalan ngomongin tentang pencemaran timbal. Entah itu dampaknya atau akibatnya. Kita coba baca lagi. Mengganggu fungsi ginjal, berarti di sini masih ngomongin tentang dampak ya, di mana pencemaran timbal berpotensi membuat terjadinya penurunan fungsi mental, terus juga mengganggu fungsi ginjal, mengganggu saluran pencernaan, menurunkan fertilitas, dan berpotensi menurunkan kecerdasan anak-anak, serta memicu kerusakan saraf otak. Oke, dengan demikian, anak-anak yang kerap menghirup udara yang telah terkontaminasi timbal, berarti yang kerap-kerap itu sering ya teman-teman, menghirup udara yang telah terkontaminasi timbal. Nah, diyakini kecerdasan otaknya akan menurun. Tidak cuma itu, sejumlah penelitian menyimpulkan bahwa pencemaran timbal memiliki kontribusi bagi meningkatnya tindak kriminal. Salah satunya adalah kajian yang dilakukan oleh Roger D. Masters 2007 dari Dartmouth College yang kemudian dipublikasikan oleh Bridge Publisher dengan tajuk Environmental Pollution, Neurotoxicity, and Criminal Violence. Oke, sekarang kita cocokkan pilihan jawabannya satu persatu. Yang A, pencemaran timbal merupakan biang kerok dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Nah, nggak dijelaskan ya teman-teman. Biang keroknya, oke, kita tahu bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme itu adalah tindak kriminal gitu kan. Tindak kriminal gitu. Tapi eh, sedangkan yang di teks itu tindak kriminalnya itu cuma disebut tidak kriminal aja, bahwa tindak kriminal itu banyak mungkin ya, ada pencurian motor misalkan. Ya intinya banyak lah. Nggak selalu korupsi, kolusi, nepotisme gitu. Jadi kalau kita pilih jawaban yang A itu kurang general jatuhnya. Tapi justru kita apa namanya membuat simpulan sendiri gitu. Jadi kalau dibilang tidak kriminal ya udah tidak kriminal secara keseluruhan gitu. Oke, kalau kita bilang korupsi, kolusi, dan nepotisme, nah itu udah lebih apa ya namanya, udah lebih detail. Nah, kita tahu dari mana kan nggak tahu. Kita cuma tahu, ibaratnya kita cuma tahu dasarnya doang gitu kan. Kita cuma tahu tahu dikasih dasarnya doang. Buat tahu isinya gimana? Buat tahu isinya ya kita harus mencari tahu dan itu harus ada di dalam teks gitu. Sedangkan posisinya ini nggak ada di teks, berarti itu bukan jawabannya. Oke, kita coba cek lagi. Yang lain, yang pilihan B. Pencemaran timbal merupakan pencemaran dengan dampak negatif yang jauh lebih sedikit dibandingkan dampak positif. Oke, jadi intinya dampak negatifnya itu lebih lebih dikit daripada dampak positif. Padahal kalau teman-teman lihat di paragraf ini atau di teks ini itu nggak ada ngomongin tentang dampak positifnya sama sekali gitu. Berarti pilihan jawaban yang B jelas salah.
Oke, lanjut ke pilihan C. Pencemaran timbal memiliki berbagai dampak negatif, seperti, oke, ngomongin tentang dampak negatif, benar, seperti menurunkan kecerdasan anak-anak, oke, benar, serta memicu kerusakan saraf otak. Nah, itu ada di bagian ini, di mana dengan demikian anak-anak yang kerap menghirup udara yang telah terkontaminasi timbal, diyakini kecerdasan otaknya akan menurun. Terus sebelumnya itu juga dia bilang bahwa pencemaran timbal berpotensi membuat terjadinya titik-titik-titik-titik. Di sini dia bilang dan berpotensi menurunkan kecerdasan anak serta memicu kerusakan saraf otak. Berarti pilihan jawaban yang C itu sesuai, teman-teman. Oke, jadi langsung ketemu pilihan jawabannya yang paling tepat itu yang C, yaitu pencemaran timbal memiliki berbagai dampak negatif seperti menurunkan kecerdasan anak-anak serta memicu kerusakan saraf otak. Coba cek kenapa yang D sama E salah. Yang D, sejumlah penelitian menyimpulkan bahwa pencemaran timbal memiliki kontribusi secara tidak langsung gitu. Secara tidak langsung bagi meningkatnya tindak kriminal dan menurunnya keadilan. Yang di sini nggak dijelaskan, jadi kita nggak tahu. Oke, lanjut yang E. Terus ada juga di sini dia bilangnya secara tidak langsung. Nah, ini juga sebenarnya benar, cuma yang bikin salah di sininya dan menurutnya keadilan karena nggak dijelaskan ya. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan. Lanjut yang E. Semua anak-anak yang menghirup udara yang telah terkontaminasi timbal diyakini kecerdasan otaknya akan tidak menurun secara signifikan. Nah, ini justru akan berkebalikan dengan kalimat di mana dengan demikian anak-anak yang kerap menghirup udara yang telah terkontaminasi timbal diyakini kecerdasan otaknya akan menurun. Nah, itu berkebalikan. Jadi pilihan jawaban yang E salah. Jadi udah benar untuk soal nomor 8, pilihan jawabannya itu yang paling tepat yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, pertanyaannya ini. Pernyataan yang sesuai dengan teks. Ini ya, yang sesuai. Sekarang kita baca teksnya. Bambu dome di Apurva Kempinski, Nusa Dua menjadi sorotan menarik ketika konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 Bali. Ide pembuatan bangunan dengan bahan utama bambu ini karena biasanya kalau dalam menunjukkan hubungan sebab akibat, biasanya itu yang menjadi concern-nya atau yang perlu kita perhatikan di sini. Yaitu ingin mencari sesuatu yang unik sekaligus. Ingat teman-teman, sekaligus itu menandakan dan gitu ya. Sekaligus aman. Oke, berarti ada 2 poin di sini yaitu unik dan aman. Nah, selanjutnya dia dijelaskan bahwa keunikan yang dimiliki bambu adalah bahannya mudah dibentuk, melengkung, dan keamanannya dijelaskan, yaitu kenapa aman? Karena dikenal kuat atau tahan terhadap guncangan gempa. Oke, sekarang kita eliminasi satu-satu mana yang sesuai dengan pilihan jawabannya. Yang A, bambu dipakai dalam pembuatan bambu dome karena unik. Nah, teman-teman, tadi aku sempat mention bahwa di sini ada kata-kata sekaligus gitu kan. Dimana kalau ada kata-kata sekaligus berarti tandanya kan itu sama kayak dan. Nah, karena sama kayak dan berarti harus kedua-duanya teman-teman. Jadi unik dan aman gitu. Kurang tepat kalau cuma pilih salah satu doang gitu. Jadi iya benar sesuai tapi kurang tepat gitu. Jadi kalau kita pilih jawaban yang A itu alasannya masih kurang lengkap gitu. Nah, sekarang coba yang B. Bambu dipakai dalam pembuatan bambu dom karena unik dan aman. Nah, ini yang sesuai gitu. Jadi harusnya pilihan jawaban B itu udah sesuai gitu. So, pilihan jawabannya yang paling tepat itu yang B. Sekarang coba cek kenapa C, D, E salah. Yang C, bambu dipakai dalam pembuatan bambu dom karena kuat. Sama ya,
kayak yang aku bilang itu karena unik dan aman. Nah, di sini dia bilangnya karena kuat terhadap guncangan tembak. Sorry. Karena kuat terhadap guncangan gempa, berarti dia cuma bilang tentang faktor amannya doang. Berarti kurang lengkap. Oke. Nah, lanjut yang pilihan D. Bambu dipakai dalam pembuatan bambu dom karena mudah dibentuk melengkung. Berarti cuma menonjolkan bagian keunikannya aja. Jadi dia juga masih kurang lengkap. Lanjut yang E. Bambu dipakai dalam pembuatan bambu dom karena terlihat di KTT G20 Bali. Salah ya. Jadi pilihan jawabannya udah sesuai. Yang paling tepat itu yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Langsung aja ke soalnya, yang ditanyakan adalah siapakah yang merupakan. Jadi siapa urutan kedua yang paling tinggi. Berarti di sini kita harus mengurutkan tentang tingginya si anak-anak ini gitu. Oke, kita baca narasinya. Andi, Budi, Coki, Denny, dan Emi sedang mengikuti pengukuran tinggi badan di sekolah. Setelah selesai pengukuran, mereka membandingkan masing-masing ukuran tinggi badan. Oke, jadi tinggi Denny adalah 165 cm. Nah, sekarang karena ini kalau teman-teman lihat ini pakai huruf abjad ya, ada Andi, B juga Budi, C bisa diwakili Coki, D bisa diwakili Denny, dan E bisa diwakili M. Nah, sekarang kita tahu bahwa D itu adalah 165 cm. Oke, ini informasi pertama. Lanjut. Emi lebih tinggi 2 cm dari Coki. Ini belum bisa kita buat narasinya gitu. Sorry, belum bisa kita bentuk kebilangan matematikanya gitu, kebentuk matematikanya. Karena kita belum tahu tingginya Coki berapa gitu. Oke, jadi sekarang kita harus melihat dulu tinggi Coki berapa. Kita cari yang pilihan 3, tinggi Budi sama dengan rata-rata tinggi Coki dan Denny. Belum juga. Nah, ini Coki lebih pendek 6 cm dari Denny. Berarti kita tahu bahwa C itu sama dengan 165 dikurangin 6. Sama dengan 159 cm. Oke, yang ini selesai. Berarti kita bisa tahu Emi. Karena tadi dia bilang kalau Emi lebih tinggi 2 cm dari Coki. Berarti Emi itu sama dengan 159 ditambah 2. Sama dengan 161 cm. Oke, lanjut. Tinggi Budi sama dengan rata-rata tinggi Coki dan Denny. Kita udah tahu tinggi Coki, udah tahu tinggi Denny, berarti kita tinggal rata-ratain. Berarti tinggi Budi sama dengan tingginya Coki itu 159 ditambah dengan tingginya Denny itu 165 dibagi dengan 2. Nanti ketemu 162 cm. Oke, tinggi Budi berarti udah aman. Sekarang tinggal Andi, di mana tingginya Andi itu lebih tinggi 4 cm dari Budi. Berarti Andi sama dengan 162 ditambah 4 sama dengan 166 cm. Sekarang kita urutkan dari yang tertinggi. Berarti yang tertinggi itu tertinggi, terendah. Berarti di sini yang tertinggi ada Andi yaitu 166 cm. Selanjutnya yang kedua ada Denny 165 cm. Oke, selanjutnya ada Budi yaitu 162 cm. Selanjutnya ada Emi yaitu 165 cm dan yang paling pendek itu ada si Coki yaitu 159 cm. Berarti yang merupakan urutan kedua yang paling tinggi adalah si Denny. Atau pilihan jawabannya yang paling tepat, pilihan jawaban yang D. Oke, udah selesai untuk soal penalaran induktif. Nanti kita bisa lanjut ke penalaran deduktif.